Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan murah rezeki. Di video kali ini akan dibahas mengenai orang tua perlu memahami psikologi anaknya. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Bahkan, meskipun mereka berasal dari orang tua yang sama, tetap saja belum tentu karakter dan kepribadiannya sama. Anak memiliki keunikannya masing-masing, ada yang pendiam, penurut, dan ada juga yang susah diatur. Sebagai orang tua, tidak jarang bunda juga mengalami kesulitan untuk mengerti dan memahami apa yang diinginkan oleh si kecil. Oleh karena itu, cara terbaik yang bisa bunda lakukan agar dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan si kecil, adalah dengan memahami psikologi si kecil. Nah, sebenarnya apa sih psikologi anak itu? Psikologi anak secara umum adalah cabang ilmu psikologi yang membahas tentang tumbuh kembang dan perilaku siapapun yang berada pada usia di bawah 18 tahun. Ilmu ini sebenarnya merupakan bagian dari ilmu psikologi perkembangan, yang mempelajari tentang pertumbuhan manusia, dari lahir hingga dewasa. Lalu, mengapa orang tua harus paham tentang psikologi anak? Memahami psikologi anak berguna agar orang tua dapat memberikan pendidikan yang baik untuk anak mereka. Orang tua sebaiknya mengetahui hal-hal sederhana yang berhubungan dengan anak mereka, seperti hal apa yang disukai atau tidak disukai oleh anak, apa yang bisa membuat anak menangis atau tertawa, dan bisa juga mengetahui apa yang memotivasi dan menyebabkan anak menderita. Biasanya, orang tua mempunyai cara sendiri dalam menafsirkan kemampuan, keterampilan, atau kekurangan anak mereka. Nah, jika bunda tidak dapat memahami psikologi anak dengan baik, bunda bisa saja salah menafsirkan atau salah menilai mereka. Oleh karena itu, agar bunda dapat melakukan pengasuhan yang baik, tidak ada salahnya bunda belajar memahami psikologi mereka. Untuk bisa memahami psikologi anak, bunda dapat mencoba beberapa cara berikut ini. 1. Selalu mendengarkan pendapat anak. Terkadang sebagai orang tua, bunda selalu ingin didengarkan oleh si kecil. Padahal, nyatanya bukan bunda saja yang ingin pendapatnya didengarkan, tapi anak-anak juga ingin didengar oleh orang tua mereka. Dengan berusaha mendengarkan pendapat dari anak, bunda bisa memahami apa yang mereka inginkan. Nah, biasakan juga untuk tidak sekedar mendengarkan ketika si kecil berbicara, namun dengarkanlah pendapat si kecil dengan baik, terlepas dari salah atau benar. Selanjutnya, bunda bisa memberikan tanggapan atas pendapat tersebut, dan membantu si kecil untuk menyelesaikan masalahnya. 2. Banyak bercerita dengan anak. Meskipun bunda adalah salah satu orang tua yang sibuk bekerja, jangan lupa menyempatkan diri untuk bercerita dengan si kecil. Sebagian orang tua kadang juga beranggapan cerita si kecil tidaklah terlalu penting, sehingga hanya didengarkan dan berlalu begitu saja. Hal tersebut tidaklah baik, sebab dapat menyebabkan si kecil merasa tidak didengarkan dan bisa menjauh dari bunda. Si kecil menjadi tidak nyaman untuk bercerita dan lebih memilih diam. Jika hal ini terjadi bisa menjadi cukup berbahaya, sebab dapat membuat bunda tidak bisa memahami psikologi si kecil. 3. Memahami tipe emosi anak. Sebagai orang tua, bunda harus bisa memahami sifat yang dimiliki oleh si kecil. Jika si kecil memiliki sifat tidak sabaran, maka bunda hendaknya berusaha memberikan pengertian kepada si kecil, agar ia bisa menjadi pribadi yang lebih sabar. Berikan pengertian dengan cara yang lembut, supaya si kecil dapat memahaminya dengan baik. Dengan demikian, nantinya bunda bisa mempelajari tipe emosi si kecil dengan lebih mudah. 4. Jangan lakukan kekerasan. Kekerasan bukanlah solusi untuk membuat si kecil mengerti. Sebaiknya ketika bunda ingin mengajarkan sesuatu kepada si kecil, berilah pengertian dengan cara yang tepat, dan jangan menunjukkan emosi bunda di depan mereka. Hal ini berguna agar emosi yang dimiliki si kecil lebih terjaga dan tidak bertambah buruk. Jika bunda terbiasa mendidik si kecil dengan kekerasan, ini bisa saja memberikan efek buruk terhadap psikologi mereka ke depannya. Si kecil bisa tumbuh menjadi pribadi yang emosional yang mudah marah. 5. Jangan memaksa anak. Selain kekerasan, memaksa si kecil juga tidak baik untuk dilakukan. Sebagai orang tua, hindarilah untuk memaksa si kecil untuk memahami bunda. Jika hal ini dilakukan, maka bunda akan mengalami kesulitan dalam memahami dengan baik karakter si kecil, dan justru bisa menyebabkan terganggunya perkembangan sosial emosional pada si kecil. Sebaiknya, cobalah memahami si kecil terlebih dahulu, hingga bunda tahu apa yang membuat mereka nyaman dan apa yang tidak membuat nyaman. 6. Mengetahui kebutuhan anak. Jika si kecil rewel dan sulit diatur,
maka sebaiknya cari tahu dahulu apa penyebab si kecil seperti itu. Si kecil bisa saja rewel dan susah diatur karena kurang perhatian dari orang tua, atau ada sesuatu yang si kecil inginkan, namun tidak bisa diungkapkannya. Jadi, sekarang Bunda sudah paham kan bagaimana cara memahami psikologi anak, serta kenapa hal tersebut menjadi penting. Jika Bunda sudah paham psikologi anak dengan baik, tentu Bunda nantinya juga tahu bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya, serta nyalakan loncengnya, agar tetap mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video menarik dengan tema anak dan orang tua selanjutnya.